Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama Ibu Siti Depa Nupika. Di sini Ibu selaku konselor di bimbingan konseling kelompok kali ini. Baik, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dari silahkan dari Teh Ayu dulu. Perkenalkan, nama saya Yayu Kartika, bisa dipanggil Ayu. Halo Teh Ayu. Hai Ayu. Halo Teh Ayu. Baik, selanjutnya kepada Teh Jayanti. Baik, nama saya Jayanti, bisa dipanggil Teh Amoy atau Jayanti. Halo Hai, Teh Amoy dan Teh Jayanti. Ya, bisa dipanggil Teh Jayanti atau Teh Amoy. Selanjutnya akan dilanjutkan perkenalan oleh Teh Rahma. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Rupidah, bisa dipanggil Rahma. Halo Rahma. Oke, selanjutnya boleh perkenalan Teh Reva. Perkenalkan semuanya, saya Reva Margareta, boleh dipanggil Reva. Halo Reva. Selanjutnya ini mungkin perkenalan terakhir dari Yeni. Silakan Yeni. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Uswatun Hasanah, bisa dipanggil Yeni. Halo Yeni. Halo. Oke, baik. Sesi perkenalan mungkin sudah selesai dan kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Kemudian di sini Ibu akan mengajak semuanya untuk menonton video pendek sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan kepada Teh Amoy, boleh di-play. Alhamdulillah, akhirnya tulis ujian juga. Del, gue kasih tahu ya, kamu tuh gak bakal harus kuliah orangnya kamu, tahu nggak? Nih Adil, kamu yang berangkat itu mulai telat, satu, dua, kamu nggak pandai olahraga, tuh. Oh ya Dil, makasih ya. Sama-sama kan. Oh ya Dil, aku yakin kamu pasti bisa lulus lagi nih Dil. Asal ada usaha, ayo. Baik, tadi kita sudah menonton video tersebut ya. Semoga dapat memicu semangat kalian gitu ya dalam melaksanakan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengutarakan permasalahan masing-masing. Namun sebelumnya, Ibu harapkan selama proses konseling berlangsung kalian untuk tidak memainkan gadget. Mohon gadgetnya untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih ya. Mungkin kita dimulai dari Ayu ya. Silakan kepada Ayu untuk menceritakan masalah yang sedang dialami saat ini. Baik, Bu Depa, mungkin saat ini posisi saya sedang berada di salah satu yayasan, di mana di situ saya sedang melakukan pengabdian. Nah, masa pengabdian saya selama saya kuliah yaitu 4 tahun. Nah, jadi kesulitan yang saya alami saat ini yaitu di mana saat ini saya merasakan kesulitan dan penurunan motivasi belajar saya gitu. Di mana dalam yayasan ini saya merasa support dari pemilik yayasan itu sangat kurang gitu. Karena saya di sini melakukan pengabdian bersama rekan saya. Dan rekan saya juga sama sedang melakukan perkuliahan di salah satu universitas dan kelas yang sama dengan saya. Jadi ketika saya harus melakukan kegiatan kelompok misalnya atau melakukan perkuliahan keluar yang mengharuskan keduanya harus wajib hadir untuk melakukan keluar, seringkali saya tidak mendapatkan izin dari pemilik yayasan.
dikarenakan tidak ada yang menghandle di yayasan tersebut. Karena ya itu tadi, karena saya itu hanya memiliki satu rekan pembimbing di situ. Mungkin itu permasalahan yang sedang saya alami, Bu Depa. Baik, apakah semuanya sudah memahami masalah dari Ayu tadi? Sudah, Bu. Oke, baik, silahkan mungkin selanjutnya siapa yang akan mengutarakan gitu ya permasalahan selanjutnya? Saya. Oh, silakan. Baik Bu Depa. Permasalahan saya tuh sangat antusias atau sangat semangat gitu ketika perkuliahan. Namun seringkali ketika saya di tempat kerja itu dibentrokkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Seperti misalnya ketika saya sedang kuliah dan ada kegiatan itu yang membuat saya tuh jadi terpecahkan gitu, terpecahkan fokusnya antara saya harus membagi kepada perkuliahan dan saya pun harus membagi kepada kegiatan saya di sekolah. Nah, adapun ketika misalnya saya izin gitu, ketika saya harus berkuliah, saya kurang gitu dalam kurang diizinkan oleh pimpinan saya dikarenakan yang pertama saya tidak disupport kuliah, tapi dalam perkuliahan itu ketika hari Jumat saja gitu, ketika kegiatan itu mulai jam 1 dan saya pun ada perkuliahan di jam 1. Nah, mungkin bagaimana gitu ya solusinya? Ya, baik. Apakah semuanya sudah memahami permasalahan dari tadi masalah Teh Jayanti? Sudah. Baik, kita akan lanjutkan kepada yang mau mengutarakan permasalahannya, silakan. Baik, saya Bu. Jadi permasalahan saya itu ketika kuliah itu semangatnya naik turun. Kenapa kayak orang-orang di rumah itu tidak mendukung atau lingkungan saya itu tidak mendukung. Misalnya ketika saya sedang kuliah dan suaranya itu kan terdengar oleh orang-orang yang ada di rumah. Kebetulan di rumah juga orang-orangnya sangat banyak gitu ya. Jadi mereka itu terganggu dengan suara Zoom di perkuliahan saya. Nah, dan itu kadang membuat orang-orang di rumah melontarkan perkataan-perkataan yang membuat mood saya tuh naik turun gitu ketika kuliah. Jadi kayak saya tuh dengan perkataan mereka tuh jadi bodo amat gitu sama perkuliahan. Nah, itu yang menjadi sebuah permasalahan dari diri saya. Mungkin bagaimana solusinya? Mungkin semuanya sudah memahami masalah dari Teh Rahma. Sudah. Mungkin untuk selanjutnya Ibu minta mendengar ya masalah dari Teh Reva. Dari apa, boleh? Boleh. Jadi gini Bu Deva dan juga teman-teman, saya itu seringkali kurang semangat ketika kuliah karena seringkali pekerjaan saya dan juga kuliah saya itu berbentrokan. Karena saat ini saya merupakan seorang pegawai di sebuah PT. Jadi ketika pekerjaan saya dan juga kuliah saya berbentrokan, saya seringkali terlalu asyik bekerja gitu, sehingga saya itu seringkali mengesampingkan kuliah dan saya kemudian fokus saja bekerja gitu. Nah, mungkin seperti itu Mas permasalahan saya. Barangkali solusinya dari Ibu dan juga teman-teman. Baik, apakah semuanya sudah memahami permasalahan dari Reva? Insya Insyaallah sudah Bu. Baik, Bu Depa akan mempersilahkan kepada peserta terakhir. Baik, terima kasih Bu Depa. Jadi teman-teman, kalau untuk permasalahan saya sebenarnya hampir sama terkait motivasi juga, dimana saya itu mudah bosan ketika perkuliahan, waktu perkuliahan itu terlalu panjang gitu. Misalnya ketika perkuliahan itu dilaksanakan di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kan waktunya panjang dari pagi sampai sore gitu. Breaknya juga cuman sekitar 15 menit atau 10 menit. Itu kan yang bikin saya kurang bebas juga gitu ya, karena harus terus fokus selama perkuliahan. Jadi intinya kalau saya itu mudah bosan ketika
perkuliahan berlangsung dalam waktu yang cukup lama gitu. Itu Ibu. Baik, semuanya sudah memahami apa yang dari permasalahan Teh Jenny? Sudah Bu. Mungkin semuanya sudah mendengar gitu ya cerita masalah yang dihadapi. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan kepada semuanya untuk menanggapi atau mencari solusi dari kalian gitu ya terkait permasalahan yang sudah diutarakan oleh teman-teman. Silakan. Untuk siapa dulu? Mungkin saya. Silakan. Saya izin memberikan solusi kepada permasalahan Teh Ani Ayu. Menurut saya mungkin Teteh bisa mengkondisikan dengan teman Teteh. Misalnya ketika ada tugas kelompok, Teteh mungkin yang biasanya satu kelompok mungkin dipisahkan gitu. Misalnya Teteh sekelompok dengan saya dan rekan Teteh sekelompok dengan yang lain untuk meminimalisir Teteh izin di dalam satu waktu gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi masukan. Lalu yang kedua, ketika ada perkuliahan gitu, itu kan secara tidak langsung Teteh dan rekan Teteh harus kuliah secara bersamaan. Mungkin itu bisa memberi masukan. Mungkin Teteh bisa izin langsung kepada pimpinan bahwasanya memang tidak bisa ditinggalkan tentang perkuliahan ini gitu. Mungkin Teh menurut saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya siapa yang akan menanggapi rekannya? Boleh saya. Silakan. Jadi mungkin di sini saya akan memberikan masukan tentang permasalahan Teh Jayanti. Mungkin keduanya tidak bisa ditinggalkan ya Teh. Jadi sebisa mungkin Teh Jayanti itu mencari teman seperkuliahan yang bisa memberikan informasi tentang mata kuliah yang Teh Jayanti tinggalkan gitu karena acara yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu Teh saran dari saya. Terima kasih Teh Rahma. Baik, selanjutnya siapa yang akan menanggapi rekannya? Baik, saya Ibu Silakan. izin menanggapi terkait permasalahan dari Teh Rahma Rufaidah. Mungkin solusi dari saya, Teteh bisa melihat dulu kondisi di lingkungan sekitar Teteh. Apakah memang memungkinkan Teteh untuk melaksanakan perkuliahan di situ ataukah tidak. Jadi yang kedua mungkin lebih kepada meminta izin atau menginstruksi orang-orang di sekitar lingkungan Teteh supaya menginformasikan bahwa Teteh itu mau melaksanakan Zoom perkuliahan gitu. Jadi mohon maaf apabila terganggu gitu ya. Mungkin itu lebih utamanya gitu, memohon izin dan memberikan instruksi kepada lingkungan sekitar. Namun terkait dengan perihal Teteh ingin mendapatkan motivasi atau dukungan dari luar, yaitu dari lingkungan sekitar, perlu merubah mindset dulu gitu ya. Merubah mindset Teteh dulu bahwa memang sebenarnya motivasi itu tidak datang dari orang lain, tetapi yang lebih kuat untuk semangat kita itu yaitu diri sendiri. Jadi jangan terlalu berharap banyak apabila kita ingin mendapatkan motivasi dari eksternal gitu teh. Mungkin itu dapat membantu permasalahan Teteh saat ini. Terima kasih Teh Ayu. Selanjutnya siapa yang akan menanggapi? Saya Bu. Silakan. Saya izin menanggapi permasalahan yang dialami oleh Teh Repa. Kalau menurut saya, coba Teh Repa berikan jadwal perkuliahan kepada atasannya supaya bisa disesuaikan antara jam kerja dengan jam perkuliahan Teh Repa. Kemudian Teh Repa juga harus bisa mengingat apa sih tujuan Teh Repa sebenarnya ketika awal sebelum mengikuti perkuliahan. Apalagi kondisinya di situ Teh Repa sambil bekerja gitu ya. Jadi coba Teh Repa ingat-ingat kembali apa tujuan dari melaksanakan perkuliahan ini, kemudian goalsnya apa. Misalnya saya ingin cita-cita saya setelah mengikuti perkuliahan ini saya ingin A, B, C. Jadi semoga aja itu bisa membuat kita
kembali fokus, kembali semangat lagi untuk mengikuti perkuliahan. Begitu Bu, kalau menurut saya begitu Teh Repa. Baik, terima kasih Teh Yani sudah menanggapi permasalahan dari Teh Repa. Mungkin selanjutnya Mungkin dari saya terakhir untuk permasalahan dari Teh Yani. Kalau menurut saya Teh Yani ketika kuliah itu kan jam kuliahnya panjang ya, dari pagi sampai sore. Teteh mungkin bisa membuat suasana yang nyaman ketika Teteh belajar, ketika Teteh sedang kuliah, sehingga nanti semangat Teteh akan terpacu dengan sendirinya. Karena yang saya lihat Teh Yani ini karakternya tidak suka hal yang monoton gitu. Mungkin seperti itu solusi dari saya, semoga dapat membantu permasalahan Teh Yani. Baik Teh Repa, terima kasih. oke baik. Semuanya mungkin sudah memberikan solusi dan tanggapan masing-masing dari permasalahan kita semua ini. Jadi kalau dari saya, semoga Anda semua ini dapat tetap semangat gitu ya untuk melanjutkan perkuliahan. Seperti pada video yang tadi di awal kita tonton gitu ya. Dia itu tidak patah semangat gitu ya, meskipun ada temannya yang berusaha menjatuhkan. Nah, mungkin saya akhiri bimbingan konseling kelompok ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Nah, baik, saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.